MI6. Get on the ground! Now! Took the virus. I'm gonna get it back. Fast and Furious present Hobbs and Shaw. Film yang rilis di tahun 2019 ini disutradarai oleh David Leitch, dibintangi oleh Downey Jones, Jason Statham, dan Idris Elba. Rules of engagement. Electric rounds only. Oh, it's looking for it. Berlatar di kota London, film dimulai dari tim agen MI6 yang dibintangi oleh wanita yang bernama Hetty. Mereka beraksi untuk mengamankan sebuah virus berbahaya milik sebuah organisasi bernama Ition. Tapi dalam misinya itu, tim mereka berhasil terdeteksi oleh manusia robot yang punya teknologi canggih bernama Bridgestone. Dia mencoba menyelamatkan virusnya untuk Ition dan menggagalkan aksi MI6. Dalam situasi yang terdesak itu, Hetty berinisiatif untuk menyuntikkan virus yang bernama Snowflake itu ke dalam tubuhnya dan melarikan diri daripada digunakan oleh organisasi Ition untuk kejahatan. Dan atas hal itu, Bridgestone memfitnah Hetty kepada MI6 seakan dia telah berkhianat dan mencuri virus itu. Dan dari sanalah awal mula permasalahan ini dimulai. Berita mengenai virus berbahaya yang katanya hilang dicuri oleh pengkhianat itu beredar dengan sangat cepat di kalangan intelijen Inggris dan Amerika, yang tentunya mereka memiliki orang-orang terbaiknya untuk menangani kasus ini. Dan mereka adalah Deckard Shaw, seorang mantan intelijen Inggris, dan Luke Hobbs, seorang pelacak buronan terbaik yang dimiliki Amerika. Dan dengan gaya khas Intel di kesehariannya saat itu, mereka mulai bekerja secara individu untuk mencari informasi. Who the hell are you? Who the hell are you? I call a champagne problem. I'm what you call an ice cold can of whoop ass. I'm gonna kill you! Ternyata CIA merencanakan untuk membuat mereka bekerja sama dalam misi ini. Walaupun kelihatannya mustahil, tapi akhirnya mereka berhasil. Hobbs dibujuk oleh teman lamanya, seorang agen CIA bernama Loki. Dan Deckard juga dibujuk oleh seorang agen CIA yang bernama Agent Locke, agar mereka bisa bertemu dan bekerja sama dalam misi ini. Di markas milik CIA di kota London, mereka berdua kembali reuni. Setelah di Fast Furious 7, mereka bermusuhan dan sekarang harus bekerja sama menyelesaikan misi. No fucking way! I'm not working with this. Kiss goodbye to any finesse because She-Hulk here only knows that. This guy's a real asshole. Take a seat and we'll talk through this.
Akhirnya mereka mengambil misi ini untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan Ition. Walaupun mereka punya alasan masing-masing, yaitu Hobbs yang berniat untuk menyelamatkan dunia dari virus Snowflake dan Deckard yang berniat menyelamatkan Hetty Shaw, orang yang katanya disangka mencuri virus itu, yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Dari kesepakatan dan tekad bekerja sama mereka berdua, walaupun fakta di lapangan mereka bekerja sendiri-sendiri, akhirnya misi berbahaya ini dimulai. Check it out, check it out. Nobody do it like this. They all trying to catch up to my la 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 la. Deckard yang mengawalinya dengan mendatangi rumah Hetty yang kosong dan mencari informasi di sana dengan cara meretas komputernya, sementara Hobbs berhasil menemukan Hetty lewat CCTV. Dan dengan cara usaha yang gak mudah, akhirnya Hobbs berhasil menangkap Hetty, kemudian berhasil membawanya ke markas CIA. Look, I am the hard way. You taking it easy? Deckard tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yang ternyata mereka adalah anak buah Brixton yang juga berhasil melacak tempat tinggal Hetty dan berniat mencari informasi di sana, dan baku hantam pun terjadi. Let me see your hands. You're not gonna like what's in them. Saat sedang menginterogasi Hetty, tiba-tiba anaknya Hobbs yang bernama Samantha menghubunginya, dan kemudian dia menitipkan Hetty kepada rekannya. Namun kemudian God damn it! It's not the dead. dan setelah kedatangan Deckard, semua baru tahu bahwa sebenarnya virus yang hilang itu ternyata sudah disuntikan ke dalam tubuh Hetty. Di tempat lain, di markas Ition, Brixton sedang di-upgrade dengan program dan implan baru demi tujuannya, yaitu menguasai dunia dengan cara genosida untuk siapapun yang menolak bergabung dengan organisasi mereka. Lalu kemudian, Brixton dan pasukannya berhasil melacak Hetty dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. bag the asset. No one tells me what to... Deckard, sure. It's been a long time. Yeah. Nice bullet in you. Actually, it was 3 bullets. 2 to the chest, 1 to... Dan diketahui bahwa Brixton ternyata musuh Deckard saat dulu ketika dia masih menjadi agent. Sampai saat ini Deckard difitnah oleh Brixton sebagai pengkhianat dan penjahat karena dia menolak untuk bergabung dengan Ition. Hingga saat Hobbs melemparkan bom ke arah Brixton, mereka berhasil melarikan diri menggunakan mobil Deckard. Kemudian mereka terus dikejar oleh Brixton dan pasukannya sampai mereka berhasil melarikan diri dari Brixton.
Program intercepting vector. You might want to. Great. So we're being chased by the Terminator. I don't think he's going to make it. Well, I don't think. Dari kejadian itu, Bristol bersama organisasi Etionnya yang memang menguasai dan bisa mengendalikan media, membuat kebohongan berita dengan cara memfitnah Hobbs dan Deckard yang dikatakan telah membuat sabotase kepada CIA dan punya rencana untuk melakukan teror. Mereka kemudian sepakat untuk bekerja sama dan langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah menyelamatkan Hetty dari efek virus yang saat ini menyebar di tubuhnya. Kemudian Hobbs mengajaknya untuk menemui sang pencipta virus. Dia bernama Profesor Androniko, berasal dari Rusia. Kemudian dia memberikan dua opsi demi keselamatan semua pihak, terutama ancaman pemaparan global virus itu lewat udara, kayak COVID nih. Opsi pertama yaitu Hetty harus dibunuh, kemudian jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Dan opsi kedua, mereka harus menggunakan mesin pengekstrak virus untuk mengeluarkannya dari dalam tubuh Hetty, yang ternyata mesin itu hanya ada satu dan terdapat di markas Etion di Ukraina. Nah, kan? Dan tentu saja dengan optimis Deckard memilih opsi kedua, walaupun dengan resiko yang sangat besar dan mustahil, tapi atas rasa kekeluargaan saat itu semua pihak setuju. Kemudian Deckard mengajak Hobbs dan adiknya ke sebuah tempat yang sangat rahasia, berinisiatif untuk pergi ke Rusia menemui teman lamanya dan untuk meminta bantuan. Sementara itu di markas Etion, Bristol diperintahkan untuk mempengaruhi Deckard dan Hobbs agar mereka mau bergabung. Deckard yang punya akses sebagai agen rahasia merubah identitas mereka agar bisa sampai ke Rusia, karena saat ini mereka menjadi buronan paling dicari gara-gara ulah fitnah Brixton bersama Etion. Deckard menyamar menjadi arsitek yang juga pendaki gunung bernama Franz Graber. Hetty menyamar menjadi pegawai asuransi yang bernama Sarah. Dan yang terakhir, Hobbs yang berubah nama menjadi Michael X. Small dengan pakaian super ketat yang memalukan. Tapi dia ditahan karena Deckard gak mau membawanya dalam misi ini. Tapi dengan caranya sendiri, akhirnya Hobbs bisa mengelabui petugas bandara dan ikut menjalankan misi ini bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Dinkel, seorang mata-mata yang terkesan dengan misi mereka, dan kemudian menawarkan bantuan jika mereka membutuhkannya. Akhirnya mereka sampai di Moskow, Rusia. Kemudian Deckard langsung menemui teman lamanya, seorang mafia spesialis pencuri konglomerat. Dia adalah Margareta yang siap membantu segala akomodasi yang dibutuhkan dalam misi itu. Sementara itu, Profesor Androniko yang ketahuan telah membantu mereka diculik oleh Bristol dan memaksanya untuk memprogram ulang virus mematikan itu di lab Etion yang berada di Ukraina. Kembali ke Rusia, saat itu mereka berdiskusi bagaimana caranya mengambil mesin pengekstrak virus itu di lab Etion yang penuh dengan pasukan. Tapi Hetty punya rencana dengan cara memakai cara lama di keluarga mereka, yaitu cara Mick Jagger atau pengalihan. Semua bersiap untuk memulai peperangan dengan Etion. Margareta memberikan semua fasilitas dengan peralatan canggihnya. Dan yang paling gila, dia bisa menyediakan pesawat jet tempur siluman di halaman rumahnya yang bisa membawa mereka ke Ukraina. Luar biasa. Dari kesepakatan itu, Margareta menyerahkan Hetty kepada Bristol agar Hetty bisa ditahan dan diekstrak virusnya. Hetty yakin bahwa Profesor Androniko pasti ada di sana. Drop zone. You ready? Yeah, I'm ready. You are.
Sementara Deckard dan Hobbs mulai melakukan aksi dan mencoba menyusup ke dalam markas Ition. Rintangan demi rintangan pasukan Ition mereka hadapi, dan akhirnya saat mereka berhasil masuk ke dalam lab, ternyata Bridgestone sudah siap dengan pasukannya. Mereka kemudian menangkap Deckard dan Hobbs. Mereka ditawan di kursi listrik. Mereka dibujuk agar mau bergabung dengan Ition yang bercita-cita menguasai dunia dengan teknologinya. Ition juga memusnahkan siapa saja yang menolak bergabung dan akan menjadikan manusia super untuk siapapun yang mau bergabung, tapi mereka tetap menolaknya. Di tempat lain, Hetty yang akan menjalani operasi pengekstrakan virus berhasil meloloskan diri, dan ternyata Profesor Androniko juga membantunya untuk menjalankan misi McJagger. Dan saat terlihat Deckard dan Hobbs lagi disiksa di kursi listrik, tiba-tiba Hetty mencoba menyelamatkannya, namun gagal karena senjata milik Ition yang canggih itu membutuhkan chip untuk mengaktifkannya. Tapi akhirnya I'm not small shit. Profesor Androniko datang membantu. Kemudian aksi baku hantam untuk bisa melarikan diri itu pun dimulai. Mereka berhasil mencuri mobil dan berusaha membawa Hetty keluar dari tempat itu. Mesin ekstrak virus itu berhasil dibawa oleh Hobbs yang terdapat di dalam sebuah truk besar. Pelarian mereka tidak berjalan dengan mudah karena Bridgestone terus mengejarnya dan menggunakan drone untuk menghancurkan mereka. Namun mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari tempat itu, dan akhirnya Bridgestone terjatuh karena reruntuhan menara. Kejadian tadi ternyata mengakibatkan mesin ekstraktor itu rusak parah dan gak bisa digunakan. Sementara Bridgestone yang tubuhnya udah tertimpa menara beton itu ternyata masih hidup. Luar biasa manusia robot ini. Intercept. I got him. Selanjutnya, mereka tiba di tanah kelahiran Hobbs. Hobbs berpikir saudara kandungnya yang mengerti teknologi yang bernama Jonah bisa memperbaiki alat pengekstrak itu. Dan setelah 25 tahun, Hobbs baru kembali pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba, Oh, here we go. Two balls worth 50 quid. Yep. ternyata Hobbs punya pengalaman buruk dengan keluarganya. Karena dulu dia menjebloskan ayahnya sendiri yang seorang perampok dan mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi penjahat ke dalam penjara. Hingga Hobbs dibenci oleh saudara kandungnya. Jonah adalah seorang mekanik dan teknisi jenius yang skillnya mirip dengan Tej Parker, sahabat mendiang Brian O'Connor di Fast Furious. Hingga saat ibunya Hobbs melemparkan sendal dan memerintahkan mereka agar tidak bertengkar. Akhirnya mereka mau saling membantu dan bekerja sama. Jonah diminta untuk memperbaiki mesin ekstraktor virus itu. Sementara teman-teman Jonah yang lainnya
akhirnya membantu mempersiapkan diri dari kemungkinan serangan Bridgestone dan pasukannya yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Mereka pun mulai bekerja sama saling membantu satu sama lain. Diketahui ternyata selama ini Jonah punya bengkel modifikasi mobil dan motor yang pelanggannya tersebar di seluruh dunia. Di tempat lain, di markas Ition, Bridgestone yang kembali di-upgrade untuk bisa menjadi lebih kuat dan hebat karena selalu gagal menghadapi Deckard dan Hobbs. Dan dari pelacakan mereka diketahui Hobbs, Deckard, dan Hetty pergi ke Samoa. Lalu mereka pun segera menyusulnya. Hobbs dan timnya yang sedang bersiap untuk perang dahsyat itu berniat mengambil senjata yang selama ini disimpan. Tapi ternyata... Mama, where's all our guns? Ready? Semua senjata itu telah dibuang ibunya karena ibunya trauma dengan senjata api yang menghancurkan keluarganya. Dan terpaksa mereka semua harus berperang menggunakan senjata tradisional Samoa. Namun Hetty, yang ternyata juga seorang hacker, berhasil meretas sistem senjata Ition agar tidak bisa digunakan saat peperangan nanti. Akhirnya, virus yang terdapat di tubuh Hetty berhasil diekstrak dengan alat yang berhasil diperbaiki oleh Jonah. Tapi seketika itu pula, Bridgestone dan pasukannya tiba di pulau itu. Perang itu pun dibuka dengan adat Samoa yang dipimpin oleh Hobbs. Kemudian, aksi seru dan baku hantam pun terjadi. Hey, come on! Namun Bridgestone yang terlalu tangguh untuk dilawan warga Samoa. Hingga saat anak buah Bridgestone melakukan sabotase, tiba-tiba kemudian Hetty ditangkap oleh Bridgestone dan dibawa ke helikopter. Deckard dan Hobbs langsung berusaha mengejarnya dengan melempar rantai ke helikopter tersebut agar heli itu tidak bisa terbang meninggalkan pulau itu. Dengan menggunakan mobil-mobil hasil rakitan Jonah, akhirnya mereka bisa bekerja sama mencegah helikopter itu untuk bisa terbang. Hingga akhirnya Let's go fishing, Sean! We're going for a ride! Yeah! Hell yeah! My turn. Incoming! heli itu terjatuh ke dalam sebuah lembah yang curam. Namun semuanya berhasil selamat. Di sana mereka melakukan pertarungan terakhir dengan Bridgestone. Dan Hetty yang diancam akan dibunuh saat pengekstrakan virusnya selesai ternyata berhasil lolos.
Dan tiba-tiba, Brixton yang dianggap gagal di-shutdown oleh Etion. No, mampus juga lu kan sama bos lu sendiri. Dan Etion mengirim pesan suara lewat helikopter yang sudah hancur itu, bahwa dia telah merencanakan sesuatu untuk Deckard dan Hobbs agar mereka mau bergabung dengan Etion. Sementara pasukan Brixton yang tersisa diserbu oleh semua warga Samoa dengan barbar. Kemudian mereka menyerah. Deckard, Hetty, dan Hobbs juga pulang dengan selamat. Di credit scene diperlihatkan bahwa Agent Loki sedang diserang oleh sekelompok orang yang ingin merebut kembali virus itu. Dan katanya mereka telah membuat virus baru yang lebih mematikan. Sementara itu di Inggris, Deckard dan Hetty menjenguk ibunya di penjara. Kemudian merencanakan sesuatu untuk membantunya kabur dari penjara dengan cara memberikan sebuah kue ulang tahun. Kemudian Hobbs menghubungi Deckard untuk kembali mengajaknya bergabung dalam sebuah misi. Let me guess. You have a mission? Just checking in on you, seeing how my good friend is doing. Police, get on the ground, UJ! Looking forward to it, Shaw. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tidak ada hal yang mustahil jika semuanya dilakukan dengan tekad yang kuat. Ambillah semua kesempatan yang ada untuk bisa dijadikan peluang walaupun sekecil apapun kemungkinan keberhasilannya. Dan ingatlah, segala keberhasilan itu karena restu dan doa dari seorang ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Gue Harin pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.